Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Feryana Damayanti, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Kampus IAIN Ponorogo. Nah, dengan dibuatnya video ini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktikum trade tahap 1 di Zana Store, yaitu pusat fashion branded Magetan. Langsung saja ke pembahasan ya. Untuk poin pertama yaitu profil toko. Zana Store merupakan perusahaan dagang pada bidang fashion yang mulai berdiri pada tahun 2018. Nah, Zana Store ini beralamatkan di Ruko Grand Magetan nomor A12 Candirejo Magetan. Nah, untuk sejarah berdirinya perusahaan, jadi sebelumnya pemilik Zana Store ini, yang mana kebetulan seorang wanita, ini sebelumnya beliau berkecimpung di usaha bidang variasi mobil. Nah, karena beliau merasa bahwa itu bukan fashionnya, maka beliau memutuskan untuk banting setir berwirausaha di bidang fashion seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu portofolio usaha. Zana Store ini menyediakan berbagai macam fashion untuk semua kalangan yang terfokus pada fashion brand matahari seperti Nevada, Saint Eve, Connection dan lain-lain. Nah, mengapa terfokus pada fashion brand matahari? Karena pada saat itu si pemilik Zana Store ini melihat peluang bahwa banyak masyarakat Indonesia yang hobi berbelanja di matahari seperti itu. Mereka mempercayakan fashion mereka kepada brand matahari. Tetapi dibarengi dengan harga yang mana di matahari itu masih tinggi, jadi banyak yang masyarakat yang tidak bisa menjangkau produk tersebut. Nah, dari situ si pemilik Zana Store ini memutuskan untuk terfokus pada fashion brand-brand matahari seperti itu. Yang selanjutnya yaitu mekanisme produksi. Dalam mekanismenya, produk Zana Store ini diperoleh dari berbagai supplier fashion di berbagai daerah untuk dijual kembali. Nah, jadi pemilik Zana Store ini mencari supplier yang mana menyediakan barang-barang sisa dari matahari. Jadi barang yang mungkin ada cacat atau yang tidak lolos sortir untuk dipasarkan di mallnya matahari, maka barang tersebut ada yang menampung. Nah, dari penampung tersebut, yang mana supplier tersebut, pemilik Zana Store ini mengambil barangnya di supplier tersebut. Yang selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Zana Store dalam hal pemasaran dilakukan secara offline store maupun online store. Seperti di awal tadi, offline store-nya beralamatkan di Ruko Grand Magetan nomor A12 Candirejo Magetan. Nah, untuk via online-nya, Zana Store ini ada berbagai media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Dan yang mana juga Zana Store ini sudah bergabung dengan platform e-commerce Shopee seperti itu. Jadi selama ini Zana Store terus memperbaiki sistemnya untuk semua kalangan di Indonesia ini bisa menjangkau Zana Store seperti itu. Yang selanjutnya yaitu analisis teoritis. Dalam aspek hukum, Zana Store ini sudah memiliki surat izin usaha perdagangan ya, atau SIUP. Nah, yang selanjutnya yaitu aspek pasar dan pemasaran. Dalam hal aspek pasar dan pemasaran, dikatakan Zana Store ini sudah optimal dalam hal pasar dan pemasaran, yaitu sudah melakukan sistem online maupun offline. Yang selanjutnya yaitu aspek keuangan. Dalam sistem keuangan, yang mana dulu itu Zana Store masih manual ya. Jadi
pemasukan dan pengeluaran barang itu masih dilakukan pencatatan secara manual. Tetapi dengan seiring berjalannya waktu, Zanastor ini sudah menggunakan sistem, sudah menggunakan aplikasi. Jadi semua barang masuk ataupun pengeluaran keuangan atau pemasukan keuangan itu sudah didata melalui sistem, ada semacam aplikasi seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu aspek teknis operasional. Dalam teknis dan operasional, Zanastor ini untuk operasional produksi, Zanastor ini mengambil barangnya untuk dijual lagi itu tidak yang kita harus datang ke tempat atau datang ke supplier. Tidak seperti itu, tapi sudah melalui sistem online. Jadi kita pesan barang di supplier, nanti supplier mengirimkan barang ke alamat Zanastor seperti itu. Jadi bisa mengurangi biaya transportasi. Nah, untuk teknis operasional pemasarannya ataupun terkait promosi, kekurangan Zanastor ini masih terkendala di foto produk, yang mana foto produknya itu kan kita fotonya masih difoto sendiri. Nah, jadi kekurangannya itu kekurangan tim untuk menghasilkan foto yang bersaing dengan online shop fashion lainnya. Yang selanjutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan. Nah, Zanastor ini memiliki kekuatan atau peluang yang besar dalam hal diferensi produknya, dikarenakan di Magelang sendiri toko baju yang menjual fashion brand Matahari dengan harga terjangkau masih sulit ditemukan. Seperti alasan untuk membuka Zanastor, jadi peluang adanya prospek ke depan itu sangat tinggi karena masyarakat lebih memilih untuk belanja di Zanastor karena mereka mendapatkan produk yang kualitasnya setara dengan brand-brand Matahari yang berada di mall-mall besar dengan harga yang terjangkau. Jadi diferensiasi produknya di situ, bukan hanya produk nilai realnya itu berbeda, tetapi dari segi brand itu Zanastor juga menangnya di situ. Nah, yang selanjutnya yaitu peluang atau opportunity. Seiring dengan meningkatnya selera fashion masyarakat Indonesia, maka Zanastor ini akan mendapatkan peluang besar ke depannya. Jadi seperti yang kita lihat ya, bahwa kalangan remaja ini mereka membeli baju itu bukan karena kebanyakan bukan karena model atau bahannya, tapi mereka juga melihat brand apa yang mereka kenakan, karena itu akan menambah nilai sosial seperti itu. Masyarakat beranggapan bahwa dengan menggunakan pakaian yang branded maka nilai sosialnya akan bertambah. Nah, dengan adanya Zanastor ini yang mana menjual produk-produk branded tetapi dengan harga jual yang lebih rendah di official store-nya, maka saya sebutkan bahwa Zanastor ini akan mendapatkan peluang yang besar ke depannya. Yang selanjutnya yaitu kelemahan atau weakness. Nah, kekurangnya kualitas dalam hal pengambilan gambar produk menjadikan sulitnya Zanastor mendapatkan customer online. Jadi sejauh ini untuk pemasaran online Zanastor masih terkendala di foto produk ataupun platform yang ada di online shop mereka. Tetapi seiring dengan berkembangnya teknologi, Zanastor ini terus melakukan perbaikan baik itu dari segi kualitas foto ataupun pelayanan online store-nya seperti itu. Yang selanjutnya yaitu ancaman. Banyaknya pesaing di luar daerah yang beriringan dengan semakin berkembangnya e-commerce yang ada di Indonesia menjadi ancaman utama bagi Zanastor. Nah, jadi karena banyaknya mudahnya sekarang
menjangkau online store yang ada di Indonesia ini menjadikan ancaman bagi Zanastor karena masyarakat tidak hanya membeli fashion itu, membeli baju itu di daerahnya masing-masing, tapi bisa di daerah lain, di daerah yang sulit terjangkau mestinya, dengan adanya dan berkembangnya e-commerce yang ada di Indonesia. Nah, dari kesimpulan laporan yang saya paparkan tadi, ada beberapa aspek yang belum terpenuhi Zanastor. Akan tetapi dengan melihat upaya dalam melakukan operasionalnya, saya yakin Zanastor ini akan menjadi perusahaan yang lebih maju ke depannya, seperti itu. Terima kasih. Cukup sekian laporan dari saya, presentasi laporan ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.